Hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Dan urapi setiap kami, sehingga kami mendapatkan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang sekali hari ini Jumat 12 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Ibu Vetlam bilang begini, puji Tuhan kita masih hidup hari ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yus. Shalom. Wah, mantap nih, suaranya kencang banget. Sudah makan pecelan nih di Kota Malang kayaknya. Ya, saya ingat kesukaan Pak Yusman makan pecel, ya kan? Silakan Pak Yusman, waktu dan tempat untuk Pak Yusman. Shalom semua saudara-saudaraku yang ada di belahan Amerika, selamat pagi ya. Yalah setiap pagi sebelum beranjak kita menikmati kebenaran firman Tuhan ya. Pagi hari ini saya ingin berbagi khususnya pagi ini untuk warga Indonesia ya yang masih memiliki kesempatan, memiliki hak untuk masuk di perayaan ini nanti Februari Presiden Election ya. Nah, silakan slide saya ditampilkan yang pertama. Saudara, kita sebentar lagi merayakan pesta raya ya untuk Indonesia. Siapa Presiden Indonesia 2024 ya. Saya sangat merindukan setiap rekan-rekan kita yang masih warga Indonesia yang masih memiliki hak akan menggunakan hak ini ya.
Ayo memilih secara baik. Ya, saudaraku, itu ada 3 pasangan ya, yang kita masing-masing nggak ngerti. Ya, serius nggak ngerti. Ya, apalagi kalau orang awam, kita nggak tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau mereka berjualan hari ini, tentu yang dijual yang baik semua. Semua yang baik. Ya. Janji, 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 janji semua baik. Sehingga rakyat kadang-kadang bingung memang. Ya. Apalagi yang awam, yang kita agak buta politik, nggak ngerti. Ya. Nah, mari saudara, kita lihat bagian slide kedua ini. Di dalam pesta raya ini, kita ingat istilah luber dan jurdil. Ya. Ayo memilih luber dan jurdil. Luber itu langsung, Anda langsung memilih, tidak lewat wakil orang lain ya. Langsung bebas, Anda tidak ada tekanan dan rahasia. Orang lain tidak perlu tahu. Ya, kayak saya bicara hari ini paslon yang mana, mana pilihan saya. Nanti pada hari hanya saya punya hak luber. Ya, langsung bebas rahasia, jurdil ya, diharapkan memang prosesnya jujur dan adil semuanya. Tapi saudara, karena dunia politik ya, kita yang orang awam kadang-kadang kita terkaget-kaget ya. Tapi ini bukan perkara sepele, bukan ya. Khususnya buat Anda yang hari ini masih punya kesempatan sungguh, gunakan kesempatan itu. Next slide. Saya ingat ayat ini saudara ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ya. Yang saya kasih merah bold ini, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Pemilihan presiden ini betul-betul perkara besar ya, dampaknya luas. Karena itu kita ini belajar mempercayakan kepada siapa nih calon pemimpin yang bisa dipercayai. Nah, kalau mereka yang sangat yakin, paham, ngerti fakta, ngerti sejarah, catatan sejarahnya mereka jelas, mungkin mereka punya keyakinan yang bobotnya kuat. Tapi untuk orang yang biasa-biasa atau yang tidak ngerti sama sekali, yang buta, bagaimana kita bisa mempercayakan ini? Ya, saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Memilih, memilih itu merupakan tanggung jawab iman orang percaya. Ya, election day, sebuah tanggung jawab. Tidak bisa kita punya pikiran, nggak usah lah, golput aja, masing-masing pada nggak ngerti. Kita nggak tahu jawab itu. Anak Tuhan tidak boleh golput. Serius. Ya. Nanti ada ayatnya ini yang kita harus mengerti. Slide berikutnya kita akan lihat ini ya. Ini ada mandat. Ya. Ada mandat dan campur tangan Tuhan dalam perkara ini. Ada mandat dan campur tangan yang maha kuasa di dalam urusan pemimpin negara ini. Di dalam catatan Roma 13 ayat 1 dikatakan gini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Nggak ada. Ya. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, karena itulah Tuhan ini merindukan anak-anaknya itu terlibat. Sebab ada campur tangan Tuhan di sini. Ya, mari kita dengan penuh kesadaran, kita pakai hak kita, bertanggung jawab iman orang percaya, siapa yang kita coblos, siapa yang kita pilih. Nah, saudara, orang yang buta, tidak punya latar belakang, jadi bingung. Tapi nggak apa-apa, kita next slide kita lihat dulu tuntunan apa yang Firman katakan. Ya, ciri-ciri apa? Next, pemimpin yang baik menurut Alkitab, satu harus punya kecakapan, bukan orang bodoh, ya. Kecakapan harus ada. Ini berdasarkan Keluaran 18 dan Kisah 6 ayat 3 ya. 2, harus ada unsur takut akan Tuhan, menghormati Sang Pencipta. Ya. Ada hati hormat kepada Tuhannya. Kemudian digambarkan dapat dipercaya. Nah ini loh. Lalu orang yang benci suap, ini udah tercatat.
Jangan cari pemimpin yang sudah suka nyuap, bekas korup. Ini udah nggak beres ya. Penuh roh dan hikmat apalagi. Ya. Tapi kalau sekali lagi masyarakat ini nggak ngerti, kita ini abu-abu, apalagi yang udah tua-tua ya, kita nggak ngerti siapa itu orang tuh. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita masa bodoh, nggak boleh. Next slide. Orang memang menjadi bingung. Ya, hari ini pun masyarakat di Indonesia memang dibuat bingung. Kalau ada debat-debat seperti itu, hari ini menang, naik suaranya, besok kalah lagi kedua, turun suaranya, terus begitu kacau. Nah, siapa yang benar? Nah, mengingat bahwa negara itu, pemerintah itu diatur, dipimpin, ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan, maka kita harus serius. Ya. Kalau kita nggak ngerti, kita bodoh, abu-abu, kita tetap tidak boleh golput. Kita harus minta cara yang terbaik. Cara yang terbaik gimana? Alkitab sudah ngasih contoh. Ya, next slide. Kita belajar dari satu Raja-Raja ayat 3, satu Raja-Raja 3 ayat 7 dan 9. Coba saudara, ini tentang orang yang tidak punya pengetahuan, yang takut untuk melakukan, untuk bertindak. Nah, dia minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum pengalaman. Next. Ya, ini orang masih muda, belum pengalaman. Jadi gimana? Dia takut. Ya. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, jadi ini bukan perkara enteng, ya. Next, apa yang dia minta ini? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sama. Jadi kalau lihat apa yang kita baca, ya, sosok tokoh ini adalah orang yang punya rasa takut, tidak punya pengalaman. Bagaimana memimpin rakyat sebesar ini? Bagaimana cara dia belajar? Maka dia datang kepada Allahnya, kasihlah aku hikmat. Ini namanya minta hikmat, ya, supaya paham menimbang perkara, bisa memutuskan dengan baik, ya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan juga memberikan hikmat kepada tokoh ini, ya. Ini kan luar biasa, saudara. Takut untuk memimpin, ya, karena terlalu muda. Lalu dia minta hikmat Tuhan dan Tuhan kasih. Ya, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, Tuhan bisa berikan, maka kepada saudara dan saya pasti juga bisa dikasih. Ya, pasti. Jadi mintalah hikmat. Saya pribadi kalau ditanya, Pak Yusman, siapa tokoh capres yang paling baik ini? Enggak tahu saya. Serius. Padahal saya ini juga suka mengotak-atik ya. Cari, menganalisa siapa sih tokoh-tokoh tiga ini ya. Gambarnya samar-samar. Kadang-kadang mau ini ragu, itu ragu, bingung. Maka saya ngerti posisi. Allah yang menetapkan pemerintah. Jadi saya harus terlibat. Saya harus terlibat. Caranya saya minta hikmat. Tuhan kasih hikmat kepada aku, kepada istriku, anak-anakku, untuk pada saatnya menentukan pilihan. Mana yang terbaik versinya Tuhan. Ya. Nah, hikmat itu nanti keluarnya caranya saya percaya ada bisa masing-masing. Pada saatnya, pada harinya itu ada peneguhan khusus. Kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, pasti dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Ya. Nah, saudara, ayo. Justru gunakanlah kesempatan ini untuk mencari hikmat. Saya percaya tidak banyak orang Kristen, orang percaya pun memakai ini serius minta hikmat Allah. Enggak. Ya. Mereka dengar suara kiri kanan, cari suara-suara terkesan mana yang cocok, menarik mana, maka dia pilih itu. Saya belajar enggak. Ya. Saya minta tolong Tuhan kasih hikmat.
Sebab aku ini mengikuti firman-Mu. Ini pemerintah kau terlibat. Dan kau punya aturan kepada setiap anaknya supaya kami tanggung jawab. Ya. Kalau bodoh ya minta hikmat aku kepada Tuhan. Next slide. Yakobus 1 ayat 5 itu sudah ngajar kepada setiap kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia minta. Nah, ya, mintalah hikmat kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hikmat kalau diminta pasti Tuhan kasih. Tadi siang kita bertemu dengan rekan-rekan. Mereka punya proyek, ada yang mengecewakan, gagal, ribut, sampai bangkrut. Ternyata setelah mereka sadar, iya Pak, memang kami itu berjalan berdasarkan kekuatan sendiri, pengetahuan sendiri, terlalu pede. Saya tidak minta hikmat Tuhan. Akhirnya problem, ribut, ya usaha pekerjaannya. Saudara memang tidak banyak orang itu minta hikmat Tuhan. Saya pribadi belajar, Tuhan kasih aku hikmat. Kasih aku hikmat. Ya, memang aku tidak kepinter, ya. Tetapi aku nggak mau salah. Aku ingin mengikuti sebab pemerintahan ini Tuhan yang menentukan. Saya ingin minta hikmatnya Tuhan. Dan saya percaya pada hari hanya pasti dikasih. Saudara, sebetulnya bukan perkara ini saja ya. Di dalam perkara kehidupan saudara apa saja Tuhan rindu kau minta hikmat. Ya. Minta hikmat. Jangan keminter. Ya. Jangan berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengetahuan rekan-rekan. Nggak cukup. Kadang-kadang apa yang kita kira baik ternyata nggak baik. Ya. Karena itu kita nggak mau kecolongan. Kita belajar, ayo fokus kepada Tuhan. Next slide. Berikan fokusmu hari-hari ini, engkau yang masih kesempatan untuk ikut memilih. Mintalah hikmat. Masih ada waktu. Ya, hikmat Allah bukan apa namanya, bukan hanya hikmat manusia yang kita andalkan. Intelektual kita jalan, tapi hikmat yang dari Allah jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Apapun perkaranya, sekali lagi, tidak hanya sempit perkara presiden election. Bukan. Ya. Seluruh kehidupan kita, kita belajar hikmat Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Next. Saya ucapkan amin. Ya. Selamat pagi untuk saudaraku di Amerika. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang pendek Engkau mengajar kami. Bahwa kami ini tidak terlalu kepintaran, kami tidak hebat, tidak ada yang kami banggakan atas diri kami. Kami penuh keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami belajar minta hikmat Tuhan. Sebab hikmat ini luar biasa. Hikmat Tuhan berarti pikiran-pikiran Tuhan ada di dalam kami. Kami percaya kalau di dalam firman Tuhan, di Alkitab banyak contoh hikmat Allah yang Tuhan berikan, kami pun memiliki kesempatan dan hak yang sama. Tolong Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya kami pun mengikuti siapa yang Tuhan tetap. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Kau memberkati seluruh saudaraku di Amerika. Haleluya. Amin.